Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya hormati kepada Bapak Rohman beserta jajarannya selaku pengurus RT 15 RW 07. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga perumahan Villa Mutiara 2, terutama RT 15 RW 07. Sebelumnya saya minta maaf kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Yang pertama saya mengenalkan diri saya ini, yang alhamdulillah kemarin dapat undian, yaitu kita nomor urut 1 pencalonannya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri dulu kepada bapak ibu-ibu semua yang mungkin belum kenal saya ataupun belum tahu saya rumahnya mana sih, siapa sih. Nah, yang pertama-tama saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Bambang Sujarwo, asli dari Magetan, lahir sekolah di SMK YKP. Kalau misalkan bapak-bapak atau ibu yang mau ke Sarangan, itu dari arah Madiun pasti ngelewatin sekolahan YKP yang letaknya sebelah kanan jalan sebelum tanjakan Ngaliboyo. Itu sekolahan saya itu. Terus umur alhamdulillah udah 34 tahun sekarang ini. Alhamdulillah. Untuk alhamdulillah istri juga masih 1, anak alhamdulillah masih 4. Gak tahu kalau mau nambah lagi, tapi insya Allah cukup 4 aja. Terus alamat rumah saya untuk yang di Villa 2 itu alamatnya Blok B1 nomor 54. Jadi kalau misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang masuk ke gang Garis Kaca di Karandapur itu bisa melihat pas tikungan dekatnya Mama Rapi yang burung kututnya banyak. Itu alhamdulillah rumah saya itu. Karena saya juga hobi burung perkutut, jadi peliharaannya banyak, perkutut, ayam ataupun yang lainnya ya juga. Ini itu perkenalan dari saya. Rumah udah. Nah, untuk kegiatan saya kan juga ada kegiatan juga. Saya ingin sampaikan ke warga bapak ibu biar tahu apa sih kegiatannya Pak Bambang itu selain di lingkungan apa aja ya dia. Yang pertama saya jelaskan untuk pekerjaan saya, alhamdulillah masih bekerja di PT NGK ya, Keramik Indonesia yang letaknya di Egypt, sampingnya Gyokuni itu ya, kurang lebih hampir 2012 masuk situ. Ini alhamdulillah mau jalan ke 10 tahun di situ saya. Terus alhamdulillah bagian pengiriman saya di situ. Terus untuk jabatan organisasi sementara untuk di PUK menjadi kolab pada lapangan PUK FSPMI PUK NGK Keramik Indonesia. Itu yang pertama seperti itu. Jadi kolabnya PUK. Yang keduanya saya alhamdulillah aktif di perguruan pencaksilat namanya PSHT ya, alhamdulillah kita menginduk ke cabang Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah saya masih dipercayakan untuk menjabat sebagai bendahara 2 bidang pembangunan untuk Sanggar PSHT cabang Kabupaten Bekasi, yang mana ketua ranting kita yaitu Mas Eko Yuli yang rumahnya di PCN. Itu yang keduanya. Yang ketiganya aktivitas kesibukan saya alhamdulillah hampir 2 bulan ini saya bergabung dengan PT BES ya, lumayan lah untuk buat menambah penghasilan sampingan lah. Dari di samping kita bekerja di PT, kita juga mempunyai sampingan karena di PT tahu sendiri ya, kadang ada lemburan kadang enggak. Jadi kebutuhan semakin meningkat, kita harus bisa merubah. Kalau
kita mau berubah kan harus ada dirubah dulu pola pikirnya, kebiasaannya dan caranya. Jadi biar kita ada perubahan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ada perubahan ya. Mudah-mudahan buat warga-warga semua ya bisa sukses semuanya, atau usahanya apa dagang, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan semua sukses semua. Yang pertama tadi untuk perkenalan sudah selesai, dan yang keduanya saya akan mencoba menjabarkan visi misi kemarin yang disampaikan lewat WA ataupun yang lainnya, karena kadang lewat WA itu kadang maksudnya apa kurang jelas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lah biar ada sedikit pemahaman untuk bapak-bapak atau ibu-ibu semua, program-programnya apa aja, yang dibahas apa aja, motonya apa. Saya akan sedikit menjelaskan lah mengenai visi misi dan moto saya. Apabila terpilih lah, inilah istilahnya kita udah gambar lah, bakal calon udah mempunyai visi misinya baik, alhamdulillah. Punyanya Pak Agus juga lumayan bagus semua, punyanya Pak Gunawan juga bagus semua. Alhamdulillah, intinya kita bersama-sama lah, istilahnya itu memperbaiki lingkungan kita ini menjadi lebih baik lagi, sejahteraannya maupun ketentramannya, kedamaiannya, terus dari segi kasnya mudah-mudahan semua kan meningkat, dari segi kerukunan, dari segi mungkin olahraga, fasilitas yang lain. Harapannya kan dari warga kan bisa meningkat semua. Yang kita nggak punya aset sama sekali, mudah-mudahan 5 tahun depan mudah-mudahan siapapun yang terpilih, mudah-mudahan RT 15 khususnya bisa lebih maju, lebih guyup rukun, dan mempunyai aset lah untuk kepentingan orang banyak. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan dulu visi misi saya. Yang pertama saya bacakan dulu visinya, yaitu membangun kerukunan warga Villa 2 RT 15 khususnya umumnya buat semua masyarakat, untuk saling asuh untuk menjadikan lingkungan menjadi aman, nyaman, tentram, bersih, sehat, cerdas, dan bekerja sama untuk kemajuan lingkungan RT 15 ini. Jadi begini ibu-ibu, bapak-bapak, saya akan jelaskan sedikit kenapa saya katakan ini ada 3 unsur ya. Jadi kita membangun, habis kita bangun kita saling asuh. Lah inilah kuncinya 3 ini. Kalau ibaratnya kalau misalkan ibu-ibu pernah nonton film Raden Kian Santang atau Prabu Siliwangi, ya itulah. Siliwangi itu kan dari gabungan dari 3 unsur tadi. Jadi udah saling asuh, akhirnya jadi Siliwangi. Jadi itu seperti itu. Jadi gambarannya begini Bu, kita di lingkungan masyarakat ini kita tidak boleh saling menyombongkan diri, tidak boleh juga. Ini kita di sini kita saling berbagi ilmu, tidak boleh menjatuhkan. Kita bersama-sama, kita saling mengasah. Asah itu kita jelasnya belajar bareng-bareng. Tidak ada yang merasa tinggi, tidak ada yang ilmunya ini, kita belajar bareng-bareng. Itu kita nyamannya mengasah, asah. Asih itu istilah kasih sayang, kita harus menyayangi. Jadi kita tidak boleh membenci sama, dia nggak sepadan dengan saya, kita membenci, nggak seperti itu. Kita harus saling mengasihi, walaupun dia nggak suka sama kita, tetap kita saling mengasihi. Nah itu cinta kasih tidak ada batasnya, seperti itulah. Jadi kita tidak membeda-bedakan kasih sayang untuk alam semesta dan seisinya, rahmatan lil alamin, ini kasih sayang. Yang keduanya asuh. Nah, kita sebagai, maksudnya asuh ini apa? Kita sebagai pemomong harus bisa membimbing masyarakat supaya jadi lebih bagus lagi. Nah, asuh kita itu ngomong, ibaratnya bahasa Jawanya itu ngomong, supaya apa? Saya bisa lebih dewasa lagi, lebih sikapnya lebih berubah lagi, lebih baik lagi, seperti itu. Harapannya semua masyarakat, Bapak Ibu semua yang khususnya RT 15 bisa depannya menjadi lebih bagus lagi, guyup rukunnya, tentramannya, kedamaiannya, kesejahteraannya,
sehingga apa, terciptalah lingkungan yang aman, nyaman, tentram tadi. Ya itulah salah satu visi tadi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Kalau kurang jelas boleh mampir ke tempat saya, ngobrol-ngobrol, nggak masalah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang misi. Misi adalah yang pertama, menjaga kerukunan warga dengan kegiatan positif. Nah, kegiatan positif ini kan banyak ibu-ibu ya, baik olahraga bisa, baik dari agama juga bisa. Jadi kita berjalan bersama-sama ya, baik kalau misalkan kita olahraga ya kita rapikan dulu yang di belakangnya dekat kali itu lapangan itu udah kotor, udah rumputnya tinggi, itu bisa dirapikan. Dan kita bikin 2 lapangan, misalkan buat futsal, ataupun yang satunya sebelah sana lagi itu buat badminton. Nah itu kan bisa itu kita bersihkan, rapikan, terus kita kasih pengaman dekat belakangnya rumah ibu-ibu, supaya apa, kalau misalkan ada bola, baik bola voli ataupun bola sepak masuk naik atau itu tidak nyampe ke merusak, artinya merusak ke warga, perumahan warga. Jadi kita insya Allah kalau misalkan ini ya kita rapikan di situ, kita kasih pagar dari tali itu, jaring, supaya lebih nyaman lagi, masyarakat juga tidak terganggu, dan syukur-syukur bisa masyarakat kita bareng olahraga. Dulu pernah ada zaman Pak Hendri itu kita voli, ternyata udah nggak jalan lagi ya. Mudah-mudahan kalau misalkan kita kerja bakti bareng-bareng di sono itu, kita bisa kan dibagi 2 lapangan, bisa yang sebelah sono itu, yang sebelah selatan ya, sebelah selatan misalnya dibikin lapangan voli, nah sebelah sininya untuk anak-anak. Jadi syukur bisa main bareng, kasih pembatas main bareng, itu lebih ramai lagi. Yang keduanya, untuk yang di dekat kali yang rencana untuk parkiran mobil itu ya, itu bisa dimanfaatkan ya. Syukur-syukur harapan kami kan kalau misalkan memang sebaiknya kan parkir mobil kan di dalam, di lingkungan rumahnya masing-masing, itu harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu terkendala, waduh harus merubah ini ya, kita itulah ada temporary areanya lah, seperti itulah ya. Jadi temporary areanya seperti itu, misalkan pagi hari untuk mobil misalkan yang gang ujung itu taruh di situ dulu lah istilahnya, itu untuk apa, itu untuk biar tidak mengganggu truk sampah lewat, bisa. Jadi sementara pagi taruh di dekatnya pinggir kali, depannya pos itu. Nah di situ ntar malam nggak apa-apa, masukin dulu nggak apa-apa. Yang penting kita pas waktu pagi ada aktivitasnya anak-anak maupun lalu layang tempat sampah, itu istilahnya tidak mengganggu, seperti itu. Yang untuk yang agama tadi singgung, agama bisa misalkan ada pengajian tiap hari apa undang-undang apa, ataupun satu gang ngaji bareng kemana, enggak masalah. Yang penting idenya kita maju dengan hal positif lah, gitu, seperti itu, kekompakan lah. Terus yang kedua, melayani dan memberikan pelayanan administrasi yang jujur dan transparan. Nah harapannya seperti ini Bu, jadi kita untuk depannya supaya pengurus yang terpilih siapapun itu ya kita lebih jujur lagi dalam menjalankan tugas ini. Amanah ini bukan main-main, ini ibaratnya itu amanah ini dari warga ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat lingkungan, buat masyarakat, supaya apa yang kita lakukan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Jadi untuk yang administrasi ya, terutama bendahara ini ujiannya berat sekali, ini godaannya berat sekali ya. Jadi harus yang konsisten, harus orang yang berpendidikan teguh seperti ini. Terus tadi transparan ya, jadi kita akan memberikan laporan pada warga tiap bulan ataupun 2 bulan sekali. Kita akan juga mengadakan pertemuan mengenai pengurus, karena informasi yang pernah saya dengar itu dan komunikasinya antara ketua RT ataupun pengurus-pengurus lainnya kurang sinkron, kurang sejalan, jadi informasinya, komunikasinya kurang aktif ataupun kurang apa itu namanya itu ya, istilahnya tidak sampailah itu loh.
kurang efektif lah sepertinya seperti itu. Jadi harapan kita supaya untuk ke depan, untuk siapapun yang jadi RT ya tolong ini untuk pengurusnya itu dimaksimalkan, pekerjaannya apa, job-jobnya diperjelas lagi biar enggak tumpang tindih. Yang khusus naikin duit ya beli bendara aja, itu khusus bendara. Ada yang bikin laporan pengadaan tulisan sekretaris, ada yang bidang masalah ngurusin kerja bakti atau humas. Jadi kita masih keamanan, kita harus tahu porsinya masing-masing ya, tugas dan tanggung jawab masing-masing apabila kita udah masuk ke struktur organisasi kepengurusan seperti itu. Yang ketiganya, kita bersama-sama menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Jadi ini keamanan, kebersihan, ketertiban itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ya kita harus inilah ngerti kondisi depan rumah, misalkan depan rumah kita got itu gimana, udah airnya udah ngembang, ini berarti waktunya kita kerja bakti ya. Kita sama-sama bareng-bareng, syukur-syukur bisa bersama semua, setiap semua warga turun tangan semua, ikut andil sama-sama kerja bakti ya, itu lebih bagus dari bukunya. Kalau sekiranya misalkan ini belum sempat ya setidaknya kita membersihkan diri dulu dah setidaknya. Kalau misalkan waktunya kita untuk kerja bakti, misalkan ada kerjaan enggak masalah ya, tidaknya kalau ada kita waktu longgar ya kita membersihkan lingkungan sekitar kita dulu dah gitu, sebelum ke orang lain. Istilahnya kita peduli ke diri kita sendiri dan rumah kita sendiri, kita bersihkan itu. Lanjutnya yang keempat itu menjalin kerjasama yang baik dengan warga dan lembaga eksternal ya. Harapan kami semua ini kita saling kerjasamanya baik dalam hal apapun, hal positif kita saling bekerja sama, dan syukur-syukur kita akan berupaya untuk bekerja sama dengan lembaga eksternal, misalkan kepala desa ataupun lembaga yang lain yang bisa membantu atau mensupport program-program kita itu. Lanjutnya itu memberikan solusi untuk bisa menambah kas RT supaya RT kita ini bisa mempunyai aset lah untuk lingkungan untuk kedepannya lah, itu sama itu. Jadi harapannya gimana kita bareng-bareng caranya biar pemasukan kita itu bisa bertambah. Di samping dari penarikan warga, kita harus bisa menambah yang lagi, misalkan mungkin dari segi sampah dikumpulin, kita jual lagi, kita bareng-bareng sampah dipisah dari masyarakat, kita kumpulin, kita bareng-bareng kita jual dan masuknya ke kas. Mungkin ada ide-ide lagi dari warga, enggak masalah kita tampung tuh ide-ide yang istilahnya kita menambah kas kita. Jadi sewaktu-waktu kalau ada tarian itu tidak perlu membebankan ke warga. Jadi kalau misalkan kas yang udah banyak tuh warga harusnya tuh nggak perlu ngeluarin duit, itu kita pakai uang kas saja itu. Kalau misalkan duitnya kita itu banyak. Jadi mudah-mudahan kedepannya itu bisa administrasi untuk keuangannya lebih bagus lagi. Syukur-syukur ada pemasukan yang lain selain dari penarikan gitu. Mungkin ada ide-ide warga dari apa ya, monggo kita utarakan bareng-bareng, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan kan kasnya kita bisa besar ya, dan mudah-mudahan bisa 5 tahun ke depan siapa yang terpilih mudah-mudahan bisa beli aset, entah itu tenda untuk speaker atau tidak, mudah-mudahan bisa itu seperti itu. Yang terakhir saya sampaikan moto kami itu untuk nomor 1 untuk saya sendiri itu memayu hayuning bawono. Mungkin kemarin Bapak Ian atau yang lain memayu hayuning bawono apa sih Pak Bambang? Nah, saya sedikit akan menjelaskan di sini. Memayu hayuning bawono. Ini kalau dijelaskan agak merinding saya ini. Kenapa? Karena penjelasan ini dalam banget ini. Orang hidup itu, manusia hidup, orang hidup itu harus selalu mengupayakan keselamatan, ketentraman, kedamaian. Dimanapun kamu berada, tanamkanlah itu. Karena apa? Itu adalah perintah Rasul, dimana Allah memerintahkan Rasulnya di muka bumi itu sebagai rahmatan lil alamin.
itu manusia yang terbaik. Allah ngutus manusia yang terbaik di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk semua, baik untuk manusia, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk alam semesta dan seisinya. Jadi harapan kami ini ya, istilahnya kita benar-benar ngabdi di masyarakat ini, benar-benar lillahi ta'ala, sebagai yang dicerminkan para nabi dan rasul. Itu tugasnya yaitu tadi ya mungkin itu dari saya penjelasannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bagus dari saya ataupun tutur kata yang tidak pas menyakiti hati bapak dan ibu. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan sekali lagi yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri dan syaitan. Jadi mohon maaf ya Bu ya, apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.